Bismillahirrahmanirrahim. Polos lagi yang kemarin ya, biar lebih hafal. Suma yajibu tuluy wajib kalayan wajib syar'i alaihi ka kulli muslim naon ayat alama ngaji ieu kulli muslim suruta sholati kana syarat-syaratna salat wa arkanaha jeung kana rukun-rukunna salat wa mubtilatiha jeung kanu matak ngabatalkeun kana salat. Jadi hukumna mempelajari syarat salat, rukun salat, pembatalan salat, hukumna kumaha? Wajib syar'i. Nyata anu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Berpahala jika dikerjakan, mendapat ancaman siksa kelak di akhirat jika ditinggalkan. Jadi kewajiban sholat itu bukan cuma sholat ya, harus mempelajari dulu tata caranya karena sholatnya harus benar ya. Kan kata Nabi, sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah engkau seperti melihat aku sholat, kata Nabi kepada sahabat-sahabat itu. Kalau kita bagaimana, nggak melihat Nabi kan? Nah gitu. Jadi gini, Nabi sholat dilihat oleh sahabat ya, sahabat sholat dilihat oleh tabi'in, muridnya. Jadi Nabi punya murid namanya sahabat, sahabat punya murid namanya tabi'in, tabi'in punya murid namanya tabi'ut tabi'in. Nah ada ulama mujtahid antara kurun tabi'in sama tabi'ut tabi'in di sini. Nah ini kan tabi'in gak melihat Nabi ya, yang melihat Nabi itu kan sahabat. Jadi sahabat Nabi itu orang yang bertemu dengan Nabi dan beriman ya, kemudian meninggal dalam keadaan Islam, itu sahabat Nabi. Jadi walaupun sejaman dengan Nabi, tidak ketemu dengan Nabi, tidak beriman, bukan sahabat ya. Ada salah seorang anak sahabat itu berusia berapa ya, 3 bulan dia dilahirkan, 3 bulan kemudian Rasul meninggal. Tapi karena di lingkungan Nabi ya, walaupun masih bayi itu 3 bulan lebih usianya, keburu Rasul meninggal, tetapi dianggap sahabat. Nah, jadi sahabat Nabi itu orang yang bertemu dengan Nabi, beriman, dan meninggal dalam keadaan Islam. Itu sahabat Nabi. Nah, Nabi sholat dilihat oleh sahabat. Sahabat sholat dilihat oleh tabi'in, karena sahabat mengikuti Nabi kan. Nah, tabi'in ini kan melihat Nabi, gimana mereka tahu Nabi sholat itu? Jadi dari sahabat ini, saat menceritakan misalnya, kenapa di Imam Syafi'i ketika sujud ini jidat sama hidung harus kena ke tempat sujud. Kenapa? Nah, itu ada riwayatnya. Jadi ada sahabat yang melihat Nabi ketika sholat. Berarti kan tabi'in ini nggak melihat Nabi kan? Dia melihat dan mendengar kabar dari sahabatnya. Sahabat Nabi mengatakan bahwa ketika Nabi salat dan salat itu setelah hujan, misalnya setelah hujannya terus Nabi salat. Nah ketika Nabi sujud kemudian bangun, kelihatan di jidat Nabi itu banyak tanah menempel sama di hidungnya. Makanya Imam Syafi'i mewajibkan ketika sujud harus kena dahi ini dengan ujung hidung. Dari situ adalah alasannya, paham? Jadi Imam Syafi'i nggak melihat Nabi langsung kan, nggak ketemu. Tapi Nabi membaca riwayat dari sahabat Nabi yang mengatakan dia lihat bahwa ketika Nabi sholat pada musim setelah hujan, itu setelah sujud itu di dahi Nabi dan di ujung hidung ada tanah nempel. Dan ketika Nabi sholat pada musim kering, musim halodo, nggak hujan ya, nggak hujan, ketika Nabi bangun dari sujud itu, dahi Nabi ini berdebu sama ujung hidungnya. Sampai detail itu sahabat. Itu oleh Imam Syafi'i dijadikan hukum bahwa ketika sujud wajib kena karena mencontoh Nabi, paham? Cuma dijadikan hukum fikih namanya. Itu ijtihad namanya. Kan pernah dulu ada sahabat Nabi ya, namanya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu orang pintar, ahli hukum. Kemudian di Yaman waktu itu, di sekarang negara Yaman ya, nggak ada kodi, nggak ada hakim gitu.
kan harus ada ketua pengadilannya ya, hakim ya. Nah kemudian Muad ini diutus oleh Nabi untuk jadi hakim di sana. Tapi sebelum pergi oleh Nabi dites. Kita juga kan kalau mau diangkat pejabat harus dites dulu kan, ya dites. Kata Nabi itu begini, ya Muad, kayak patak di ida arodola kekodaun. Wahai Muad, bagaimana caramu? Jika nanti engkau di sana ada yang mengajukan sebuah kasus, bagaimana cara menghukuminya? Gitu kata Nabi kan ya, kalau terjemah bahasanya gitu. Kemudian kata Muad, akdi bi kitabillah. Ya Rasulullah, ketika itu saya akan memutuskan dengan memakai aturan kitab Allah, itu Al-Quran. Jadi Al-Quran dipakai patokan untuk menetapkan hukum. Nah, mendengar gitu Nabi diam karena setuju. Diam sebentar. Nabi nanya lagi, Fa'ilam takdi bi kitabillah. Bagaimana ya Muad jika ternyata di kitab Allah, di Al-Quran itu tidak ketemu solusinya solusi kasusnya tidak ketemu secara langsung, nggak ada di Al-Qurannya misalnya. Kenapa Nabi nanya? Karena Nabi udah memperhitungkan suatu saat kelak. Nah itu hebatnya Nabi, mujizat kan. Suatu saat akan ada kasus-kasus yang tidak ditemukan hukumnya secara langsung dari Al-Quran. Makanya ditanyakan oleh Nabi ke sahabat Mu'ad. Sahabat Mu'ad pintar kan orang ahli hukum, dia jawab, Abi sunati Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika saya tidak menemukan solusi dari Al-Quran, maka saya akan memakai sunnah Rasulullah, itu hadis. Nabi diam lagi, karena setuju Nabi. Jadi hukum itu kalau misalnya ada kasus, bagaimana cara menetapkan hukumnya atau memutuskannya, itu harus pertama melalui Al-Quran. Dia di Al-Quran ada nggak solusi untuk ini gitu kan. Ternyata di Al-Quran tidak ada solusinya. Ya kalau ada pakai ya. Kalau nggak ada gimana? Kata Mu'ad, lihat di hadis. Nah dikira Nabi akan nanya lagi. Nanya lagi Nabi. Fa'ilam takdi bisunati Rasulillah. Fa'ilam tajid bisunati Rasulillah wala fi kitabillah. Bagaimana ya Mu'ad jika di hadis ini diketemukan di sunnah Rasulnya tidak ada solusinya, tidak ada jawabannya, dan di Quran pun tidak ada. Jadi di Al-Quran tidak ada, di hadis pun tidak ada, bagaimana? Nah ini kalau ditanyakan ke kita bingung. Nggak bisa jawab kan. Nah, kita orang awam namanya. Tapi Mu'ad ada mujahid. Dia jawab begini, Ajtahidu ra'i wala Allah. Ya Rasulullah, ketika saya tidak menemukan itu di Al-Quran maupun di hadis, maka saya akan istihad tanpa ragu-ragu. Rasulullah bersyukur, alhamdulillah ya Allah, engkau telah memberi hidayah kepada sahabatku sehingga membahagiakan aku sebagai utusanmu. Berarti jawaban Mu'ad benar, disetujui oleh Rasulullah. Nah istihad itu badlul wus'i fi bulugil gordi, mengatakan segala kemampuan. Di Al-Quran tidak ada ya hukum, tadi hadis tidak ada, gimana nih solusinya? Contohnya itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika sujud, bagaimana Nabi sujud? Karena Imam Syafi'i tidak lihat, dia lihat hadis. Ada sahabat yang meriwayatkan ketika Nabi sujud, nah dahi dan ujung hidungnya basah ketika setelah hujan dan berdebu ketika musim kemarau. Nah itu jadi isian itu begitu Jadi mencari ayat, dalil-dalil atau keterangan-keterangan yang tersirat, ya tersirat. Tidak tertulis secara langsung di Al-Quran, kemudian juga tidak tertulis secara langsung di hadis, tapi ada isyarat-isyarat bahwa itu dari sana juga begitu. Atau begini, misalnya di wudu itu di Al-Quran 4 fardunya itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum. Begitu kata Allah di Al-Qur'an. Wahai orang yang beriman, ketika engkau hendak salat, fagsilu wujuhakum, basuhlah seluruh mukamu. Fagsilu wujuhakum. Pertama, membasuh muka. Warjulakum ilal ka'bain, kemudian membasuh tangan hingga sikut, dua-duanya. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, kedua tangan ilal marafiqi, sampai sikut. Wamsahu birusikum, ketiga mengusap kepala.
mengusap kepala. Ketiga, wa arjulakum ilal kabain. Keempat, membasuh kaki hingga mata kaki di atas ya. Ini kan mata kaki dikasih lebih aja segini, ini harus lebih ya, biar batasnya terkumbah, tersuci. 4 di Al-Quran. Nah, oleh Imam Syafi'i ditambah lagi 2, jadi 6. 2 lagi dari hadis. Nah, itu namanya istihad. Ya, itu mah jelas di Al-Quran ada, hadis ada, tapi digabungkan. Penggabungan ini disebut istihad. Paham? Digabung. Ya, kan di Al-Quran 4, di hadis 2. Penggabungan ini hasil Imam Syafi'i, disebut hasil istihad. Kata Nabi, man istahada fa asoba falahu ajroni. Barang siapa yang bersihad dan benar, dia dapat 2 pahala. Fa in akhto'a falahu ajrun wahidun. Dan ketika menyalahi, tidak tepat, tetap dia dapat 1 pahala. Artinya istihad itu ibadah. Walaupun tidak tepat misalnya, dapat 1 pahala karena ibadah. Untuk istihad jadi seorang mujtahid itu perlu banyak syarat. Minimal kan paham Al-Quran, paham hadis. Bahkan Imam Syafi'i katalar kan usia berapa? 7 tahun tuh udah katalar Al-Quran. 10 tahun udah katalar hadis muwatta. Berapa? 10.000 hadis kalau nggak salah itu. Katalar. Padahal belum digurukan itu. Ketika dia mau ngaji ke Imam Malik, ingin belajar al-muwatta, kata Imam Malik, kamu bisa apa gitu kan? Kata Imam Syafi'i, saya sudah hafal al-muwatta, kitab Anda gitu kan. Kaget kan? Dites, benar hafal semua. Udah kalau ngajar sini. Jadi pendamping Imam Syafi'i. Jadi kalau misalnya ada masalah, sok Syafi'i bacakan gitu ya. Nerelang maca nih, pintar Imam Syafi'i. Nah, untuk jadi orang pintar gitu, kita harus jadi orang yang zuhud, apik, bicara jangan sembarangan, hidupnya baik sama orang tua. Imam Syafi'i juga begitu, nurut sama ibunya, nurut bisa. Pernah kan dikisahkan terakhir ya, Imam Syafi'i itu kan udah kaya, udah jadi orang besar kan, mau pulang kan, ngutus dulu ibunya. Ada yang mewakili Imam Syafi'i bilang bahwa Imam Syafi'i mau pulang bawa anu itu banyak harta. Kata ibunya, jangan dulu datang sebelum harta itu dibagikan. Bagikan dulu. Kalau itu baru datang. Hebat itu orang-orang itu, kita mah harus mencontoh kalau bisa ya. Jadi itu istihad itu badlul wus'i fi bulghil bardi. Bagaimana kita yang tidak bisa istihad? Nah, itu masalahnya. Ini dalam masalah hukum fikih ya. Hukum secara ibadah gitu. Cuma ada 2 jalan. Pertama, wajib istihad. Kalau bisa, kayak Imam Syafi'i. Kalau tidak istihad, tidak bisa, tidak mampu, disebutnya orang awam. Jadi manusia itu dari segi hukum fikih terbagi 2. Pertama, mujtahid, kedua, awam. Mujtahid orang yang memiliki kompetensi untuk istihad, mumpuni ilmunya. Sedangkan awam tidak punya ilmunya. Nah, bagi awam wajib taklid, mengikuti kepada salah seorang dari imam yang 4. Wajib itu karena dianggap sama nanti pahalanya. Misalnya Imam Syafi'i beristihad, fardu wudu ada 6 ya. 4 dari hadis kan? 4 dari Quran, 2 dari hadis jadi 6 kan? Nah kita mengikuti Imam Syafi'i. Kata kita juga 6. Kenapa kamu 6? Orang mengikuti Syafi'i weh. Nah, kita disebutnya taklid. Ngerti enggak? Taklid kepada Imam Syafi'i. Non dalilna Al-Qur'an artinya ho. Non dalil artinya ho. Anu genep teh naon? Artinya ho. Sah tetap kita. Kan mengikuti. Ya. Cuma kalau tahu hadisnya seperti Mas Syafi'i tadi seperti Bapak kan 4 dari Al-Qur'an, 2 dari hadis, itu bagus namanya ulama. Tapi tetap dalam pengamalan kita mengikuti Imam Syafi'i, enggak bisa istihad langsung kita kan. Ngerti enggak? Nah itu ya, jadi agama itu kan intinya 3 ajaran utama. Pertama ajaran akidah, masalah keyakinan, masalah keimanan ya. Masalah ilmu hati itu, keyakinan, pikiran, hati ya. Ilmu akal, ilmu tauhid lah, keimanan, akidah. Akidah itu artinya satu ikatan. Jadi kepercayaan itu kan banyak. Harus percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab. Nah itu kan banyak disebut akidah namanya, diikat. Yang banyak itu disatukan.
Jadi akidah namanya. Paham? Akidah ya masalah tauhid. Kemudian kedua masalah fikih syariah. Ini nih masalah hukum. Fikih syariah hukum itu juga ya. Nah dalam masalah ini mah nggak bisa istihad. Masalah tauhid mah itu sudah dijelaskan oleh Nabi. Bahwa Allah itu bersifat wujud, kidam, makur. Kita ikut aja itu mah. Nggak bisa istihad. Karena dalilnya nas. Qot'i. Nggak bisa ditolak. Apa dalilnya kuat. Kalau masalah akidah. Yakin. Dalilnya bersifat meyakinkan. Tidak ada dalil-dalil yang meragukan. Makanya kita ikut aja sama ulama. Ulama kan menulis akidah Nabi itu begini gitu. Ditulis. Nah kalau fikih itu mah dalilnya itu bersifat doni, prasangka. Sehingga bisa berbeda. Misalnya Imam Malik sama Imam Syafi'i berbeda. Imam Malik sama Imam Hanafi berbeda. Dengan Imam Hambali berbeda. Nah, jadi ada 4 orang. Ijtihadnya masih pilih. Jika sama, mereka ijtihadnya sama, tapi bukan ngejiplak ya. Imam Syafi'i misalnya meneliti masalah sholat. Imam Malik begitu, Imam Hanafi begitu, Imam Hambali begitu. Ternyata hasilnya sama. Menurut ini wajib, ini wajib, ini wajib. Disebutnya ijma. Apa? Ijma itu artinya kesepakatan ulama mujtahid. Nah, hukum yang telah ijma itu nggak boleh dilanggar oleh kita. Kalau kita melanggar ijma, satu aja murtad. Kenapa? Karena ijma itu setara Al-Quran, kedudukan hukumnya kuat. Misalnya, aqimus sholat, tegakkan olehmu sholat. Ya Al-Quran kan pastinya gitu. Tegakkanlah sholat, bukan sholat itu wajib. Enggak. Yang menyebutkan wajib ulama. Mengapa ulama bisa menyebutkan wajib? Kan dipahami dari kalimat aqimus sholata. Akimu itu fi'il amar, kata perintah. Akimu tegakkan olehmu. Opo as-sholat. Tak, sholat. Jadi menegakkan sholat itu hukumnya bagaimana? Nah ini kesimpulan ulama. Oh, sholat itu berarti wajib. Karena ini perintah ini mutlak dari Allah, nggak bisa dirubah gitu. Nah menurut Imam Syafi'i wajib. Menurut Imam Malik wajib. Menurut Imam Hanafi wajib. Menurut Imam Hambali wajib. Kesepakatan 4 ulama ini, 4 imam mujtahid ini disebutnya ijma. Tapi di antara mereka ada yang berbeda juga. Nah itu disebutnya khilafiyah. Tetapi khilafiyah itu jadi hukum. Misalnya menurut Imam Malik daging kuda, daging kodok, daging ular halal. Nah bagi para pengikut Imam Malik halal. Sedangkan Imam Syafi'i itu haram. Berbeda kan? Ini khilafiyah. Ketika orang beramal dengan khilafiyah, itu mah tidak murtad. Asal memang ada dalilnya. Tapi kalau yang ijma, nggak boleh dilanggar itu mah. Ngerti nggak? Kalau seperti wajibnya sholat. Menurut 4 imam ini sholat itu wajib. Kalau orang mengatakan 5 waktu itu sunat, dia bisa murtad. Karena ditetapkan sebagai wajib, udah sepakat nih. Itu kan supaya hukum Islam itu aturan dari Allah itu tegak, maka kita harus taat pada aturan mujtahid. Karena hukum Nabi sudah diperbolehkan ijtihad. Nah, kayak Homi yang ngajiin ini, Om itu taklid sebenarnya kepada Imam Syafi'i. Karena ini kitab Imam Syafi'i, Bapak hanya mengajarkan. Bapak juga taklid ke Imam Syafi'i. Walaupun pesantren, guru itu mengajarkan, guide guru itu. Tapi guru dapat pahala dari mengajarkan ini, karena ini ajaran agama. Misalnya Imam Syafi'i ini dapat pahala, jika benar misalnya oleh Allah dapat pahala dua pahala ya. Nah kita yang mengikuti Imam Syafi'i sama dapat pahala 2. Cuma Imam Syafi'i ada lebih karena kita mengikuti beliau. Imam Syafi'i juga dapat pahala karena kita ikut beliau gitu. Paham? Jadi kalau misalnya ada 1 miliar orang ikut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i hebat pahalanya. Dari sihat dapat, kan dari pengikut juga dapat. Makanya dalam isyar itu, dalam taklid itu, saya taklid oleh agama itu harus konsisten. Nggak boleh kita milih-milih. Misalnya di Imam Syafi'i diambil yang ringannya, dari Maliki diambil yang ringannya, gitu kan? Ada kan isyar itu nggak ada yang berat, ada yang ringan gitu kan? Dari tiap imam diambil yang ringannya, itu sebenarnya talpik, dosa besar itu nggak boleh, nggak sah. Karena di akhirat bingung imam itu gimana, kamu ikut siapa sebenarnya gitu? Di sini ikut sini nggak boleh. Jadi kalau kita Syafi'i ikut Syafi'i ya konsisten.
Yang kedua, kalau kita taklid kepada Imam Syafi'i harus ada kitabnya. Nah, ini kitabnya nih. Homi ikut ke Imam Syafi'i, ini ada kitabnya. Kalau Homi misalnya mau ke Imam Malik, mana kitabnya? Kalau nggak ada, nggak sah. Paham nggak? Nah, di Indonesia itu kitab itu Syafi'i semua, Syafi'i semua. Jadi kalau orang misalnya mau ke Imam Malik, harus punya kitabnya, harus beli dulu kemana mungkin. Tapi sekarang mayoritas di dunia udah banyak Imam Syafi'i pengikutnya. Dulu makan Imam Malik juga banyak pengikutnya, Imam Hambali banyak Imam. Sekarang berkurang, justru mayoritas hampir ke Imam Syafi'i semua sekarang. Jadi nggak mudah ya mau pindah-pindah madhab gitu. Kecuali misalnya di kitab Syafi'i dijelaskan, misalnya di dalam masalah membasuh kepala ya, di Imam Syafi'i itu kan boleh sebahagian, tapi di Imam Malik mah harus semuanya, itu kan khilafiyah. Jadi kalau di Syafi'i mah kita boleh sedikit, tapi kalau Imam Malik mah nggak harus semua, harus basah semua. Kalau sebagian nggak sah di Imam Malik mah, di Syafi'i mah itu khilafiyahnya. Jadi dalam istihad antara imam satu dengan imam lain itu ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama disebutnya ijma, yang berbeda disebutnya khilafiyah. Tapi khilafiyah Imam Syafi'i dengan Malik bagi penganut Imam Syafi'i sah dia lakukan. Bagi Imam Malik pengikutnya sah melakukan apa yang menurut Imam Malik, karena menurut mereka imamnya benar, paham nggak? Nah gitu. Kan kita tidak tahu Imam Syafi'i yang benar atau Imam Malik, itu nggak tahu, hanya Allah yang tahu kan. Nah itu dirahasiakan, nggak dikasih tahu. Cuma yang benar sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah disebut dapat 2 pahala. Yang meleset tetap dapat 1 pahala. Gitu aja bedanya. Ada apa bilang? Hah? Ada 4 siapa? Ya, jadi begini Mi. Siapa mujtahid gitu kan pertanyaannya ya. Kalau kita sih mujtahid gitu kan. Tadi dalam hadis disebutkan yang mula-mula mengatakan akan isyar itu adalah sahabat Nabi. Namanya Mu'adz bin Jabal. Nah, dalam kitab-kitab hadis ya itu ternyata beberapa sahabat pernah punya masalah gitu. Nah, terus dia istihad. Kemudian dilaporkan ke Nabi. Oleh Nabi, oh kamu benar. Nah, gitu kan. Ya, banyak itu, banyak. Sehingga ya, pernah ada gini ya, sahabat itu 2 orang ya. Lagi di perjalanan terus nggak ada air ya, nggak ada air, akhirnya kan tayamum dua-duanya, terus sholat. Nah udah sampai kembali misalnya itu yang satu nemuin air kan, yang satu wudu mengganti sholat yang tadi, yang satu mah enggak. Dua-duanya kemudian menghadap Nabi, mengadukan gitu, saya gini, dia gini gitu kan. Kata Nabi, nah kamu yang tayamum enggak sholat lagi dapat 1 pahala. Kamu yang tayamum udah nemuin air udah lagi sholat lagi, kamu dapat 2 pahala. Dua-duanya dibenarkan oleh Nabi karena dua-duanya istihad. Paham? Nah gitu. Nah siapa musyahid itu? Kata Nabi, ashabi kanujum. Semua sahabatku, kata Nabi, itu ada 124.000 124.000, banyak. Itu kan 1 kurun. 1 kurun itu 100 tahun. Harus tahun itu. Ashabi kanujum. Sahabat-sahabat itu semuanya, kata Nabi, seperti bintang di langit. Bercahaya kan bintang. Jadi penunjuk arah. Bi ayyihim ihtadaitum. Kepada siapapun kalian mengikuti, kalian pasti dapat hidayah. Cuma sahabat itu kan itu hidup di zaman Nabi. Jadi banyak masalah itu selesai karena langsung mengadu ke Nabi. Jadi yang mereka istihad itu sedikit aja. Karena misalnya jauh dari Nabi ya. Nah, aduh gimana nih? Udah istihad. Nah, itu aja. Dan kedua, karena waktu itu masalahnya hampir semua selesai di Nabi, para sahabat itu ya gampang nanya lah ke Nabi. Jadi mereka itu tidak ditulis hasil istihadnya, nggak dibukukan, tidak mudawan. Tapi ketemu oleh para mujtahid yang sesudahnya. Nah setelah masa sahabat itu, jadi gitu ya masalahnya. Nah, sahabat tidak membukukan hasil istihadnya. Jadi sifatnya parsial, sedikit-sedikit istihadnya. Karena kebanyakan masalahnya selesai di Nabi ya, ditanyakan langsung ke Nabi, beres gitu. Jadi yang sedikit-sedikit aja yang istihadnya itu. Tapi semuanya oleh Nabi anggap mujtahid sahabat Nabi itu.
Paham? Kalau ada masalah mereka tidak bisa melihat Quran dan hadis, tidak ada keterangannya, mereka ini boleh istihad gitu. Kan mereka sahabat Nabi. Semua musyahid. Nah, kemudian Imam Syafi'i yang paling pertama itu yang dibukukan ya, yang isiannya dibukukan itu Imam Hanafi. Itu lahirnya kalau nggak salah tahun 90. Jadi hampir 10 tahun lagi ke 100 ya. Nah, masih zaman sahabat sebenarnya itu lahir tahun 90 itu. Tapi kan barisnya anak-anak ya, zaman sahabat itu kun pertama. Jadi besarnya di kurun kedua, kun 200. Nah, kata guru Bapak sih, pada saat itu ya, setelah masa sahabat, kalau sahabat kan udah jelas semua musyahid ya, walaupun tidak dibukukan ya. Setelah masa sahabat itu di masa tabi'in ya, seperti Imam Hanafi ini, itu ada 11 orang kata guru Bapak itu. Yang hasil istihadnya dibukukan. Yang terkenal, bukan yang terkenal sebagai mujtahid. Karena Nabi udah meninggalkan. Ada berapa? 11 orang. Dari 11 orang itu 7 yang mudawan yang dibukukan 7. Dari yang 7 ini, yang 4 lengkap, paling lengkap gitu istihadnya. Sehingga para ulama waktu itu sepakat bahwa bagi umat akhir zaman kita maksudnya ya, yang ingin selamat, mereka tidak boleh keluar dalam masalah fikih, harus bertaklid kepada seorang dari yang 4 ini. Karena apa? Pertama dibukukan istihadnya. Kedua, hasilnya lengkap. Ada masalah ibadah, masalah muamalah, munakahat dan jinayat. Jadi ini 4 sub penting dalam hukum. Masalah ibadah itu kayak sholat, zakat, saum, haji ya. Disebutnya rubul ibadah. Kemudian yang kedua rubul muamalah, kayak kamu belanja nih. Ya, ke warung itu gimana sah enggak? Muamalah itu. Anwar misalnya kerja, itu muamalah. Terus kerjasama misalnya kita bikin PT, itu muamalah. Ada di sini. Yang ketiga munakahat, hukum pernikahan rumah tangga, bagaimana ngurus anak itu, bagaimana perceraian, bagaimana pernikahan, munakahat. Yang keempat jinayat. Jinayat itu sanksi. Misalnya yang mencuri dipotong tangan, gitu. Jadi kita belum ini. Hanya ini yang belum. Kalau ini sudah berjalan. Jadi berapa nih? 75% hukum Islam udah terap di Indonesia. Karena orang Islam kita menikah dengan cara Islam. Cuma ditambah budaya sekarang. Ada gamelan segala macam. Itu sebenarnya nggak wajib sih. Yang wajib itu akadnya aja. Itu. Jadi udah beres akad mau udah nikah. Nah, udah. Paling syukurannya boleh. Tapi jangan berlebihan gitu kan. Zaman dulu juga sama. Orang yang punya ya nyembelih domba lah, sapi lah gitu. Makan-makan gitu kan. Sekarang kan ditambah ada yang golek, ada renggong gitu. Itu wajib yang keempat. Iya. Tapi ada syarat ini, Mi. Yang keempat itu jika negara itu sudah makmur, nggak ada orang miskin. Artinya kalau nggak ada orang miskin, kemudian ada pencuri, dia mencuri karena profesi, bukan karena terpaksa. Karena kalau mencuri terpaksa, misalnya karena kelaparan mencuri, itu nggak boleh dihukum dalam Islam. Ada di TV oke ibu-ibu nyuri telur 20. Malah dikasih kan di bank bayarkan ke polisi. Itu bagus hukum. Kuduna gitu. Jadi nu benar-benar profesional nu dihukum teh dipotong tangan. Maksudnya apa? Supaya orang lain yang mencuri itu takut kalau mencuri lagi. Maka di Arab kan jarang kejahatan. Arab pernah menggunakan itu. Hukum potong tangan. Karena yang kedua kan makmur, Arab mau apa nyuri gitu, apalagi hukumannya berat kan. Waktu Jumat aja semua tutup warung-warung. Cuma sekarang Arab berbeda setelah sama anaknya Raja Salman ya. Nah, dirubah hukumnya jadi berkiblat ke barat sekarang. Dulu bagus. Emang siapa aja yang pertama? Yang pertama apa? Itu rajanya. Banyak sih dari Raja Saud yang pertama ya sampai terakhir itu Raja Salman kan. Karena Raja Salman sakit-sakitan udah tua diganti sama anaknya Raja Muhammad bin Salman sekarang penggantinya. Tapi di sana itu Wahabi di Arab Saudi itu yang anti tahlil, nggak boleh baca Yasin malam Jumat gitu kan. Tadinya mah kubur Nabi juga mau dibongkar itu. Dibongkar. Cuma oleh para ulama oleh umat Islam dihalangin gitu. Jadi mereka nggak berani ya. Jadi terpaksa diurus gitu kan. Karena menurut mereka itu beda, nggak boleh pakai bangunan gitu. Jadi keras, aliran keras. Jadi Islamnya beda.
Tapi kalau sekarang Mekah maju ya, itu sebenarnya karena doa Nabi Ibrahim dulu. Bukan karena Wahabi berkuasa di sana. Karena ada orang mau mengagalkan itu. Walah mau diurus Wahabi cenah Arab mau maju. Salah. Nah Arab sekarang mau itu karena doa Nabi Ibrahim dulu. Gawean enak nawe orang Wahabi mah gitu kan. Geus muakur ke segala. Gitu. Cuma sekarang berubah jadi westernisasi pelan-pelan gitu, pelan-pelan. Mengapa? Karena kan minyak mau habis. Mereka berpikir, wah kalau minyak habis dari mana dapat uang? Nah gitu kan. Udah jadikan negara dengan mendatangkan banyak pelancong gitu kan, mereka bikin modernisasi lah, jadi orang banyak datang, banyakin melihat gitu, banyak turis gitu, dari situ pendapatannya. Kalau sebenarnya kalau kita sih yang takut ya, misalnya nggak ada minyak juga kan Allah Maha Kuasa, bisa aja mendatangkan hal lain kan ya. Tapi kan itu Wahabi karena memang akidahnya lemah, mudah berubah gitu. Makanya kita iman itu harus kuat, harus pakai ilmu, harus ngerti sifat 20 itu kan. Itu sebenarnya metode supaya iman itu kuat. Makanya di kita mah Sunni ya, aswaja ya. Sunni itu Sunniun diterjemahkan aswaja harus sama jamaah. Itu wajib memahami sifat 20, nanti kita ajarkan ya sedikit-sedikit. Sekarang bagian fikih dulu kan. Nah, jadi pahami ya. Jadi dalam masalah fikih, jika orang mampu ijtihad, haram taklid. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan belajar ke Imam Malik. Setelah mampu ijtihad oleh Imam Malik diusir. Syafi'i, kamu udah bisa ijtihad sendiri, nggak boleh taklid sama aku. Pergi bikin sendiri mazhab. Akhirnya kan saya doakan Imam Syafi'i pergi bikin mazhab sendiri. Iya, kan wajib ijtihad. Udah mampu mereka, tidak boleh taklid. Paham nggak? Itu siapa Imam Syafi'i? Ya, Bapak ulangi ya. Bahwa setelah masa sahabat, ya, kan sahabat mah semua juga mujtahid ya, apalagi Nabi ya. Itu yang punya agama malah Nabi kan ya, wakil dari Allah kan, Nabi mah udah lebih dari mujtahid gitulah nih ya, gurunya mujtahid gitulah. Ya udah jangan dibahas Nabi mah, itu mah sahibus syariah Nabi mah, pemilik hukum ya, mewakili Allah, memiliki hukum Islam. Nah yang jelas sahabat itu semuanya mujtahid ya. Dalam masalah hukum, jika mereka tahu dari Nabi, mereka amalkan. Jika tidak tahu, mereka berinisiatif sendiri gitu. Paham nggak? Itu inisiatiflah secara bebas ya. Inisiatif sendiri tapi berdasarkan data-data ya. Ada petunjuknya, walaupun tidak secara jelas gitu. Dan tapi dari hadis di Al-Quran ada petunjuknya yang tersirat ya, yang tersirat. Seperti kita, Bapak dari kecil ya, nah, suka ini lihat orang-orang tua itu kalau udah salam tuh mengusap muka. Kenapa? Itu ada dalilnya ternyata. Ada di kitab Anatul Thalibun, sahabat yang melihat Nabi setelah salam itu mengusap muka, kemudian baca asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illa huwa rahmanur rahim. Terus ada sambungannya ke nggak lupa lagi itu sambungannya. Tapi minimal apa itu yang baca asyhadu alla ilaha illa huwa rahmanur rahim sambil mengusap muka itu. Ada dalilnya itu. Dulu mau pakai nggak ada gitu kan. Nggak ada. Ada semua. Jadi dalil itu udah kuat nih. Aswaja itu dari hal terbesar sampai kecil ada dalilnya. Ada kita cuma kita nggak tahu aja. Nah, jadi setelah kurun sahabat ada 11 orang yang terkenal sebagai mujtahid. Ya. Tetapi dari 11 itu hanya 7 yang dibukukan. Yang mudawan disebutnya. Karena nanti jadi ada syarat. Pertama, kita wajib taklid kepada mujtahid mutlak. Yang kedua, hasil ijtihadnya dibukukan. Jadi kita bisa memberikan data. Kenapa kamu mengikuti Imam Syafi'i? Ini di penjelasannya Imam Syafi'i. Nah gitu kan. Kalau misalnya kamu ikuti saya Imam Syafi'i, mana dalilnya gitu? Enggak ada kitabnya, enggak tahu. Enggak boleh gitu. Ngerti enggak? Nah gitu. Ini kan nih, lihat. Syarat-syarat ada 12 nih. Ini Imam Syafi'i ini. Nah enak kita kan kalau ada kitab. Karena kita enggak hafal. Ya, ada kitab. Kita bisa pakai dalil sebenarnya. Nah, dari 11 itu 7 yang dibukukan. Tetapi dari 7 itu hanya 4 yang paling komplit ijtihadnya, yaitu meliputi bidang ibadah, muamalah, munakahah dan jinayah. Ya. Jadi ulama pada itu kumpul, ulama itu musyawarah masalah itu, akhirnya diputuskan bahwa bagi umat Islam akhir zaman
yang ingin selamat di akhirat ya, maka dalam akidah tidak boleh keluar dari ajaran Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi yang mengajarkan sifat 20 itu. Kalau ngambil akidah di luar itu sesat. Masih masuk neraka. Sedangkan dalam fikih, nah, ya. Dalam fikih tidak boleh keluar dari imam yang empat ini. Pertama yang paling sepuh Imam Hanafi. Siapa? Imam Hanafi rahimahullah. Kedua Imam Malik rahimahullah. Siapa? Ketiga Imam Asy-Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i. Keempat Imam Hambali. Ya. Jadi ini Imam Hanafi, ketika Imam Hanafi meninggal, Imam Syafi'i lahir. Jadi Imam Syafi'i tidak ketemu sama Imam Hanafi. Tapi Imam Syafi'i ketemu sama murid-muridnya, kan Imam Syafi'i belajar juga ke murid-muridnya ini. Ya. Nah, dengan ini mah ketemu. Tapi Imam Malik dan Imam Hanafi, Bapak juga tidak pernah mendengar apakah sempat bertemu enggak gitu. So, ini nggak pernah dengar itu karena Imam Malik nggak kemana-mana, ini di Madinah. Imam Hanafi juga itu di Kupah kalau nggak salah, di Iran, entah di Irak ya, pokoknya di daerah Kupah, bukan Madinah. Tidak kemana-mana kedua beliau ini. Sedangkan Imam Syafi'i ini pernah ke 5 negara, jadi ahli hukum gitu. Jadi lebih banyak pengalamannya gitu, hukumnya lebih bervariasi. Yang kedua, Imam Syafi'i itu masih satu nenek moyang dengan Kanjeng Nabi, baik dari arah ibu maupun dari arah bapaknya. Jadi banyak orang memilih Imam Syafi'i. Kenapa? Itu alasannya. Pertama, Imam Syafi'i lebih banyak pengalaman dan lebih cerdas gitu dibanding yang lain. Yang kedua, beliau masih senenek moyang dengan Kanjeng Nabi. Karena di antara yang empat ini kita harus memilih yang paling bagus dalam istihad itu. Paham gak, Mi? Nah, sedangkan ini Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kadang disebut Imam Ibnu Hambal ya. 4 ya. Nggak boleh keluar di sini, Mi. Nah, kita ke sini nih. Semuanya ajaran masuk di sini. Tapi ini ajarannya kalau perlu kita juga tahu untuk perbandingan aja, saling menghormati gitu. Nggak berarti kalau ini berbeda, ini salah. Nggak bisa, isian semua juga benar. Semua juga bisa diamalkan oleh pengikutnya. Nah, kita yang tidak mampu isian disebutnya orang awam. Jangan kita, Mi. Pernah mendengar Imam Bukhari, ahli hadis? Itu pun tidak bisa istihad sampai derajat mutlak. Sehingga beliau pun termasuk kelompok awam. Sehingga Imam Bukhari pun mengikuti Imam Syafi'i dalam fikih taklid. Yang HR Bukhari. Nah itu, hadis riwayat Bukhari, Imam Bukharinya itu pengikut Imam Syafi'i dalam fikihnya. Mayoritas semua ahli hukum ya, ahli hadis, semua pengikut Imam Syafi'i. Sehingga paling banyak pengikutnya Imam Syafi'i. Ya, jadi walaupun kami belajar ke Bapak, pada hakikatnya hom itu taklid kepada Imam Syafi'i, kan ini hati Imam Syafi'i yang dibukukan oleh para ulama. Ingat sekarang masalah istihad dan taklid ya. Nah, jadi dengar Mi. Dalam masalah fikih nih, kalau orang itu bisa istihad, wajib istihad, haram taklid. Ya, tidak boleh taklid. Sedangkan bagi orang awam yang tidak mampu istihad, wajib taklid, wajib nih. Kalau enggak taklid berdosa karena dia tidak mengerti hukum nantinya. Ada orang misalnya anti taklid sekarang, nggak boleh taklid misalnya. Berarti dia mengikutin siapa coba? Istihad enggak? Taklid juga nggak mau. Berarti nggak ada gurunya di akhirat pasti masuk neraka. Karena nggak nyambung amalnya dengan Nabi. Kan kata Nabi, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, begitu kan? Barang siapa yang berkata masalah agama di dalam agamaku ini tetapi bukan dari aku, itu ditolak. Artinya di akhirat ada pemeriksaan. Kami sholat bisa dari mana nih oleh malaikat? Dari bapak. Bapak dari mana? Bapak punya guru. Guru dari mana? Terus tanya gurunya punya guru. Nyambung ke Nabi, sah itu sholat. Diterima, paham? Sampai ke sana. Selektif bisa. Itu maksud dari situ ke situ. Diperiksa oleh malaikat itu. Malaikat tahu, ini berdasarkan ajaran Nabi ini. Harus nyambung kita ke Nabi. Kalau terputus, kayak orang Wahabi ya, mereka kan anti taklid. Sebenarnya aneh mereka itu. Taklid kepada ulama. Enggak, mereka itu udah nggak mau berat, ngomong ngikutin gitu. Tapi sama guru-gurunya
Taklid buta itu. Jadi mereka itu orang sebenarnya gimana ya? Karena mereka mengikuti doktrin sebenarnya, bukan ajaran. Ya kalau mereka bilang sunnah, sunnah itu bohong, bukan sunnah yang mereka, tapi doktrin gurunya. Karena pada ajaran prinsipnya mereka itu harus mengharamkan yang tahlilan, harus mengap musyrik yang bertawasul. Itu pada ajaran inti dalam Islam itu. Yang pertama mengajarkan tawasul itu kan Nabi Adam. Tawasul itu begini, Mi. Nah, kata Nabi Adam ya. Karena Nabi Adam udah bertobat lama, belum diterima tobatnya, Mi. Kan melanggar surga teh aja, melanggar. Lama Nabi Adam itu tobat tuh nggak diterima. Nabi Adam itu berpikir, ya kan cerdas. Dia ingat waktu dia di surga pernah melihat di aras itu ada tulisan. Aras itu bangunan paling besar ya. Makhluk paling besar. Itu di dinding-dinding itu tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditulis gitu. Kemudian dia berdoa gini kepada Allah tuh. Ya Allah, dengan haknya Muhammad, maafkanlah dosa-dosaku. Benar Allah bertanya, hai Adam, dari mana kamu tahu Muhammad? Dia kan belum dilahirkan. Karena Nabi Adam paling dulu. Nabi Muhammad jauh dari Adam. Dari mana kamu tahu nama Muhammad? Itu belum dilahirkan, kata Allah itu. Dan Nabi Adam, ya Allah, ketika aku di surga dulu, aku pernah melihat di aras ada tulisan itu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin engkau menyandingkan namamu dengan nama makhluk yang tidak engkau cintai. Engkau menyandingkan dengan nama Muhammad, berarti engkau cintai dia, gitu kan. Nah itu sebenarnya tawasul. Nabi Adam memohon ampun kepada Allah dengan haknya Nabi Muhammad. Karena dia yakin kalau Allah menyayangi Nabi Muhammad, pasti Nabi Muhammad itu orang mulia, gitu kan. Akhirnya Allah, oh benar Adam, kalau engkau meminta maaf atas haknya Muhammad, maka aku maafkan engkau. Tawasul Nabi Adam juga diampuni dosanya. Bahkan Nabi Muhammad itu hebat, walaupun dia dilahirkan terakhir, tapi paling hebat lah di antara semua makhluk, termasuk di antara para nabi. Sehingga Nabi Muhammad itu disebut khotamun nabiyyin, penutup para nabi. Jadi pemimpin para nabi itu Nabi Muhammad itu. Nah kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Berusahakan banyak selawat gitu ya, supaya kita di akhirat bersama Nabi Muhammad. Kan kata Nabi Muhammad, siapa yang berselawat 1 kali dapat balasan dari Allah 10 kali. Saking hebat sholawat gitu. Jadi itu jangan malas ya. Karena kalau kamu dari sekarang rajin, nah keberkahan kamu itu akan merata nanti sampai ke anak-anakmu, ke cucumu. Itu kan kemauan kita begitu. Ya. Kayak Bapak juga ingat ke kalian kan harus mendoakan supaya sukses. Itu Bapak kan malam bangun, wirid, sholat segala macam itu. Bukan cuma buat Bapak. Bapak juga waktu di komplek dulu sangat dulu lihat orang-orang yang sukses ya. Kenapa orang itu sukses? Ternyata orang tuanya gertol nih. Gertol tahajud, gertol sholat duha, gertol puasa sunat, gertol baca Quran nih. Dulu Bapak sebelum tahu Maya, wah jika nu beunghar mangana redol dah beunghar. Jika nasa justru mereka itu lebih kuat dari kita nih. Jadi kita tuh ibadah kalah orang kaya. Harta kalah. Bukan cuma kita di zaman Nabi gubernur gitu Mi. Sobat itu yang miskin ngadu ke Nabi, ya Rasulullah si anu mah kaya, oh bisa haji bisa segala macam, bisa sedekah segala macam. Kita nggak bisa sedekah, malah dapat sedekah kita. Kata Nabi, oh nih saya kasih amalan, baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, itu pahalanya besar kata Nabi. Ini diamalkan oleh orang-orang sufi itu ya, orang-orang murid-murid Nabi tapi yang miskin gitu. Kalau sufi gertol wirid nih Mi. Karena mereka nggak mau kalah sama yang kaya. Mereka kan kalah, nggak bisa sedekah, nggak bisa. Nggak lama orang-orang yang kaya sahabat itu tahu juga, mengamalkan juga itu. Lalu balik lagi ke Nabi, kata Nabi ya udah itulah. Kemuliaan dari Allah itu Maya akhirnya. Jadi walaupun pendek baca subhanallah walhamdulillah, itu pahalanya besar di sisi Allah. Jadi kita jangan melihat perasaan kita, akal kita. Oh, kalau menurut Allah besar ya itu benar. Buat apa Allah bohong? Allah itu kan Tuhan. Nabi itu kan utusan, benar. Buat apa mereka bohong? Kalau kita nggak percaya sama Nabi, kafir. Jangan nggak percaya, ragu-ragu aja, murtad keluar dari Islam. Itu perlu ngaji itu gitu, biar makin kuat. Paham? Jadi kalau ada omongan yang wajib kita taati, pertama, kalamullah Al-Quran. Karena pasti Allah itu benar. Kedua, omongan Nabi.
Nah kecuali siapa yang menyampaikannya gitu. Misalnya ini hadis Nabi ya, tapi disampaikan oleh orang yang suka berbohong, itu Nabi hadis nggak diterima oleh ulama. Karena yang mengatakannya orang suka bohong nggak bisa dipercaya gitu kan. Kita juga harus tahu ini nih ulama Sunni nih, ulama Aswaja, Imam Syafi'i, Imam Bukhari ya kita percaya. Nah, tapi ketika yang mengatakan itu orang Wahabi, jangan dulu diterima walaupun dia mengatakan itu hadis. Itu bagi kita begitu, ya. Kita juga punya guru, kenapa kok mengambil kata-kata Wahabi? Nah, kan kita udah jelas ke Imam Syafi'i dalam fikih, dalam tauhid ke Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Hasan al-Maturidi. Itu aja konsisten ke situ, nggak perlu gimana ya Wahabi ngomong gini, itu malah dan sesat, malah jangan dipikirin gitu kan. Tapi kalau orang yang nggak tahu pasti bingung nih, gimana kan ilmunya kurang. Tapi kalau santri mah yang belajar tahu dalil, kenapa sih dilayanin repot-repot gitu. Coba ngacauin aja. Pak, Jadi sudah. yang asal ngomong dosanya gede. Oh iyalah. Soalnya teman Hami Hmm. kan kayak suka bercanda gitu. Tapi kayak kan cina apa lagi halangan gitu ya. Cina ditanyain sholat enggak cina sama laki-laki teh temannya gitu. Terus tuh cina enggak gitu kan kalau nyebutin lagi halangan kan malunya. Cina banget teh. Untuk sholat musrik cina. Nah itu berarti teman-teman juga belum ngerti ya, nggak boleh sembarangan bilang musyrik, nggak boleh ya. Nah itu kan musyrik itu masalah akidah, keyakinan. Kalau nggak sholat itu masalah fikih, beda ya. Nah, kecuali kalau beretikat sholat itu tidak wajib, itu benar kafir itu mah orang gitu. Tapi kan harus tahu dulu gitu masalah. Kalau memang nggak tahu dia bilang gitu, ya nanti ada hukum itu kan nggak sekaligus gitu. Cina mana mau murtad cina ulah Tuh kan berarti silih laknat ya, makanya kita jangan terpancing. Nggak boleh gitu, orang Islam sama orang Islam saling menjatuhkan, itu nggak boleh ya, dalam hukumnya itu nggak boleh. Makanya harus hati-hati mulut nih, jangan bilang gampang memusyrikan, memunafikan gitu ya, atau menganggap apalah dosa, atau ke orang Islam bilang dasar Yahudi misalnya, nggak boleh itu. Nah, karena kalau dia bukan Yahudi balik ke kita, naudzubillah min dzalik, itu tudingan itu begitu, kata hadis tuh begitu. Kalau kita menuding orang lain munafik tapi orang itu tidak munafik, tudingan itu kembali ke kita. Jadi kita yang munafik, dicap munafik kan bahaya. Munafik itu kan pidarkil aspal, jadi suluhna neraka gitu. Siapa yang kuat? Gak ada yang kuat. Yang paling atas aja mi aja ya. Ada orang yang punya dosa tapi disiksa paling ringan gitu, itu jauh dari api neraka mi, cuma kena oleh asapnya, kakinya itu kena oleh asap neraka, kepalanya bergejolak saking panasnya. Jadi jangan berpikir untuk masuk neraka, nggak akan ada yang kuat. Kata Allah sendiri begitu dalam Al-Quran. Kita walaupun merasa punya banyak dosa, segala perbanyak amal kebaikan, karena innal hasanat yudhibna sayyiat, kata Al-Quran begitu. Memperbanyak amal kebaikan bisa menutup amal keburukan. Ketutup keburukan itu, diampuni maksudnya. Jadi kita usaha kita harus banyak amal aja. Jangan banyak ngebuang waktu. Bagi waktu ya. Om juga di rumah ada tugas nih. Kalau bisa jangan disuruh gitu, hilang sendiri. Nah, waktunya main HP mah bisa kapan-kapan kan? Nah, itu maksudnya. Dan sekarang cerdas ya. Nah, setelah ini Anwar juga, Hasan juga ngerti ada tugas masing-masing kan, ya jangan sampai disuruh gitu. Lihat belakang nggak ada air nih, nih mbak gak bagus, kalau ada uang beli, kalau nggak ada ambil ke bawah gitu. Omnya juga nih, udah banyak cucian nih, nggak ada sabun, beli sabun lah, minta ke mama sama abangnya, jangan nyuci. Kan bisa gitu. Itu sebenarnya kecerdasan, dilatih itu ya. Kata sih kalau bapak sama mama sebenarnya kalian nggak kerja juga nggak apa-apa lah, syukurlah sehat ya. Nah, bisa ibadah gitu. Tapi kan masa mau gitu terus, harus dilatih, ngerti nggak? Karena kewajiban orang itu mendidiknya bukan cuma agama, sopan santun terus dididik gitu. Misalnya di sana ada orang tua, kaki kalian nyelodor gitu, itu nggak sopan sebenarnya. Tolong, harus sopan. Orang tua duduk sama kalian berdiri, ini nggak sopan. Ya, kemarin-kemarin nggak apa-apa ajarin, biarin lah. Ya, sekarang harus ngerti. Ya, gimana hormat itu dalam hati nanya. Ini ada orang tua nih, kita sikap gini sopan nggak? Kalau enggak, jangan dilaksanakan. Itu namanya muruah. Ya, muruah. Ini udah paham nih? Kepanjangan ya. Udah dulu. Alhamdulillah. Ini namanya sulam munajat. Sulam itu kan perahu, munajat itu yang menyelamatkan. Itu majaji sih sebenarnya. Jadi nama kita disamakan dengan perahu yang menyelamatkan. Karena memang kalau belajar fikih itu insya Allah selamat di akhirat gitu. Ya, ini khusus fikih, ini khusus sholat ini. Khusus sholat.
Kalau zakat, saum, puasa nggak dibahas di sini. Dibahasnya di kitab yang agak tebal nanti. Namanya kitab Sapinah. Udah kan kemarin ya, kita ke bawah dulu lah biar ya hormat gitu. Islam itu memang begitu. Kan cara mengajarkan dari dasar. Kamu mau untung nih SMP udah mengenal kitab ini, bapak baru di pesantren, udah beres sekolah SMP bapak baru mengenal ini. Kamu itu dulu. Ya, teman homi, kenapa kamu berdoa lama gitu ya kan nggak tahu. Tapi setiap istirahat hampir setengah jam berdoa. Bagus atau panjang doanya berarti. Saya sampai gini gitu. Atau wirid mungkin, wirid bisa lama. Terus tadi ditanya apa ya? Itu tadi teh 124.000 teh nabi ya. Ya. Malaikat gitu. Malaikat mah 10. Yang wajib kita Yang wajib hafal. deh, Yang wajib hafal 10. Cina. Kalau Nabi 25 yang wajib hafal. Malaikat ada berapa? 20. Hafalin. Berarti nggak diajarin sama orang tuanya, kasihan. Ajak aja komik, mau ngaji gitu ke rumah aku gitu. Aja kalau teman kamu dapat pahala nanti. Kalau misalnya nggak bisa kesini jauh, bapak bisa kesana tapi jangan malam. Kalau Ajak ngobrol juga susah, tapi nanyain teh. ya kapan-kapan kalau misalnya ada teman kamu ya perlu guru dan dia nggak ngaji sih, kalau udah ngaji mah udah biarin aja ya kita ini, atau kayak liatin YouTube bapak biar belajar di YouTube gitu. Dasar YouTube juga. Juga nanyain tanggal lahir, tanggal berapa? Mungkin kan diajarin sama gurunya nggak boleh ngobrol sama cewek. Oh tapi gitu. Tapi kan kalau cuma nanya gitu dong. Oh iya, beda budaya dengan Budaya. kita. Susah ditanya. Dikasih uang kas, mana uang kas? Dah kan kena nggak kena uang teh gini gitunya. Nah, simpan aja. Masih asli berarti biarin. Uang. Dusun cek orang. Alhamdulillah ya sudah kalau. Mana san panggil san ngaji.